Oke, dah. Jadi masih nyambung bahasan yang sebelumnya yang tentang MQTT. Nah, kemarin ada pertanyaan ya dari siapa kemarin? Diki ya kalau nggak salah. MQTT ini kan sifatnya hanya broker ya. Jadi kalau kita ngomong broker itu tidak nyimpan dia hanya nampung sementara. Oke, jadi MQTT ini MQTT broker itu sifatnya adalah bukan menyimpan ya, tapi dia hanya apa ya? Dia itu jembatan, lebih tepatnya itu kayak jembatan gitu ya. Jadi kalau ada publisher ya, ada publisher dia ngirim ke sini, dia nampung sementara ya. Kemudian yang subscribernya yang dia ngambil ke sini. Nah, ya. Jadi bisa banyak nih, bisa banyak dari sini. Tidak ada batasan untuk subscriber ini. Termasuk juga publisher itu juga nggak ada batasan. Dan jangan lupa konsepnya adalah penghubungnya ini adalah topik ya. Nama topiknya apa? Ya, jadi kita bisa nge-create banyak topik di situ. User bisa mensubscribe topik itu. Publisher juga bisa mempublish ke situ. Nah, sifatnya itu data itu nggak disimpan ya. Ketika data masuk ke sini itu data nggak disimpan, dia hanya dilewatkan aja. Jadi sini gitu. Tapi dia nampung sementara ya. Jadi misalkan ada delay gitu. Ketika dia ngirim data ke sini, ininya belum siap misalkan. Data itu akan di pooling atau ditampung sementara di paketnya itu atau di buffernya dia akan ditampung sementara. Tapi tidak selamanya, tidak bisa punya kapasitas tertentu dia. Jadi data yang dikirim misalkan 2 detik sebelumnya itu masih bisa diterima sama sini sih. Cuma kalau datanya panjang banyak, misalkan ini mati 1 hari ya, data 1 hari diterima nggak mungkin, nggak bisa. Ya, jadi dia hanya menyediakan slot yang nggak besar karena dia memang fungsinya bukan untuk menyimpan. Terus sekarang gimana caranya biar ini bisa nyimpen ya, biar ini bisa nyimpen data. Kita perlu buatkan di sini ya, di bagian servernya ini. Karena kalau kita lihat kemarin kita itu kan nginstal MQTT broker ya, nama engine-nya Mosquito itu kita nginstalnya kan di dalam VPS ya. Nah, kita anggap aja ini VPS. Nah, misalkan pakai Ubuntu gitu ya, Ubuntu. Nah, kita kemarin instalkan software di situ MQTT. Mosquito ya, Mosquito MQTT broker. Tapi jangan lupa, kemarin kita juga di VPS itu sudah pernah install apa? Software yang lain ya. Ada database kemarin kita install MySQL. Kita juga udah install di situ Apache kan, Apache juga udah. Nah, sehingga kita tinggal menghubungkan aja. Kita kan pengennya data yang masuk ke sini ya, dia juga disimpan ke sini kan, ke MySQL-nya. Nah, berarti di sini kita perlu buatkan program ya. Kita perlu buatkan program untuk membridging ya, istilahnya menjembatani antara broker dengan MySQL-nya ya. Sehingga kita perlu satu tambahan program. Kita buatkan program di sini ya, di tengah-tengahnya ini. Berarti ini programnya ada di dalam VPS-nya, di dalam servernya. Nah, pilihannya kita bisa pakai Node.js ya. Kita bisa buat program pakai Node.js atau pakai Python. Atau pakai bahasa yang lain, C juga boleh. Nah, karena library untuk bahasa pemrograman ini udah
banyak yang support, udah banyak untuk menangani MQTT. Nah, konsepnya gimana? Konsepnya adalah service ini, program yang kita buat ini berfungsi sebagai subscriber. Ya. Jadi dia sebagai subscriber, sama kayak yang di sini. Jadi dia akan mensubscribe broker ini. Ya, jadi masih dalam satu engine ya, dalam satu server ya. Jadi dia akan mensubscribe data yang di sini ya. Nah, setiap kali ada data masuk, dia teruskan ke sini, ke MySQL. Ya. Jadi programnya dia subscribe terus save ya. Jadi dia ngambil data dari sini, lemparan data dari publisher ya. Kemudian dia tampung, dia kan dapat data tuh dari situ karena dia mensubscribe topik yang sama. Kemudian setiap kali ada data baru langsung di-save ke database MySQL atau yang lain. Nah, ini macam-macam, kita bisa pakai MySQL atau nanti bisa pakai Postgre ya. Bisa pakai Postgre, bisa pakai yang NoSQL ya, pakai Mongo. Idealnya sebenarnya pakai Mongo ini. Ya. Kenapa? Karena MongoDB ini cepat sekali ya dibandingkan MySQL itu jauh performanya. Jadi kalau kita ingin memonitor pergerakan mobil misalkan yang sangat cepat gitu, itu sebenarnya idealnya sih pakai Mongo karena proses CRUD itu ya, proses create-nya itu cepat ya dibandingkan dengan MySQL. Tapi karena kita sudah siap MySQL, kita udah install MySQL di VPS ya kita pakai MySQL aja dulu ya. Nah, sekarang gimana cara bikinnya? Oke, kita putuskan kita pakai Node.js ya, karena kita kemarin sudah belajar Node.js ya. Kita pakai Node.js. Nah, berarti di Node.js ini kita tinggal cari library-nya yang untuk, atau kalau di Node.js namanya npm modul ya, atau library. npm modulnya cari apa? Cari yang untuk MQTT ya, untuk MQTT client, cari MQTT client. Yang kedua untuk nyimpen atau mengkoneksikan ke MySQL, berarti MySQL, cari npm modul untuk MQTT sama MySQL ya. Jadi harus diinstal dulu ini. Nah, kemudian dicari kodenya. Nah, harapannya kita bisa dapat data dengan cara subscribe, kemudian datanya disimpan ke MySQL. Nah, kalau misalkan kalian pengen disimpan ke database yang lain ya, tinggal cari library untuk Node.js ke misalkan Postgre, atau Node.js ke MongoDB, atau ke Redis misalnya, database Redis, MongoDB NoSQL juga ini. Nah, tinggal nyari ya. Jadi ini kreativitas kalian sebenarnya, karena ini udah tricky ya. Jadi tidak support di brokernya, tapi kita harus merekayasa, istilahnya harus membuatkan program sendiri, service sendiri ya. Oke, jadi gitu. Syukur-syukur kalau pakai MongoDB ya, tapi mungkin kalian nanti bisa untuk TA atau yang lain, atau untuk lomba atau yang lain bisa lanjut ke sana. Oke, berarti kita harus nyari ini dulu ya. Jadi harus membuat program MQTT client-nya ini harus dicari. Sudah saya siapkan sih di bab 12 ya. Bab 11 saya harap sudah dipraktekkan di servernya sendiri-sendiri ya. Jadi bab 11 ini kan install VPS sendiri ya. Install MQTT broker sendiri di VPS. Nah, ini saya tambahkan satu bab lagi, yaitu caranya nyimpen data dari broker MQTT ke database MySQL. Salah. Jadi secara default MySQL broker tidak menyediakan fungsi khusus untuk menyimpan data di database. Jadi broker hanya bisa menampung dalam sementara atau berfungsi sebagai jembatan. Sehingga untuk menyimpan data di database diperlukan strategi khusus dengan cara membuat sebuah service yang berfungsi sebagai MQTT client. Service ini nanti hanya melakukan subscribe ya ke topik tujuannya apa. Nah, sehingga nanti setiap data baru yang masuk ke topik ini, ke broker ya, service ini akan terus meneruskan data itu untuk disimpan di database MySQL. Nah, catatannya adalah pastikan MySQL-nya telah terinstall dan aktif ya. Nah, saya akan nyoba di sini.
Tapi saya pakai ini ya, pakai lokal ya, nggak pakai VPS. Nah, pastikan kalau di VPS itu servisnya apa atau database-nya harus sudah hidupnya. Jadi kita hanya butuh MySQL-nya, Apache-nya sebenarnya nggak perlu. Nah, kalau ini saya hidupkan semua. Oke, posisi kan udah hidup nih. Sehingga nanti ketika Node.js ini mau menghubungi si database-nya, ya itu nggak ada masalah gitu. Nah, terus gimana? Setelah dipastikan, ya dibuat filenya ya. Kita buat filenya, kita letakkan di mana terserah, pokoknya di VPS-mu. Bikin nama filenya adalah server_sub_save.js. Oh iya, kemarin di VPS sudah diinstal Node.js belum ya? Nah, kalau belum, berarti dipastikan juga di VPS servernya itu harus sudah terinstall Node.js engine ya. Nah, caranya gimana? Karena kalian install di Ubuntu ya, itu bisa pakai perintah CLI ini. Nah, ini bisa pakai ini. Jadi tinggal sudo apt install Node.js. Nah, terus nanti dicek pakai node spasi -v kayak kemarin tuh. Nah, ini ya. Itu apt install Node.js. Oke, setelah itu dicek ya. Cek apakah Node.js sudah aktif dengan cara mengetikkan apa node -v. Nanti akan keluar versinya, versi Node.js-nya. Oke, kalau sudah dibuat filenya, servisnya menggunakan Node.js ya. Tuliskan listing kode sebagai berikut. Ini nanti kamu paste. Nah, cara bikinnya ya pakai sudo, pakai nano kemarin boleh, atau pakai cara lain ya boleh. Nah, buat file server sub save.js ya, karena kita pakai Node.js. Nah, nanti perlu ada beberapa bagian yang harus kalian ubah di sini, tidak ada keterangannya ya. Ini kode Node.js-nya di sini. Ubah yang bagian ini, misalkan. Ini masih pakai public broker ya. Ini nanti arahkan pakai broker alamat VPS-mu. Jadi diganti di sini. Nah, kalau lihat ini kodenya, ini karena dia itu public MQTT broker ya, sehingga dia tidak butuh username password ya. Jadi memang boleh dipakai banyak orang ini. Nah, kalau kalian pakai broker sendiri yang diinstal di VPS, kemarin kan udah kalian bikin username sama password. Nah, itu berarti di bagian baris ini harus diganti kayak gini. Nah, ini tinggal kopas saja ke situ. Nah, ini satu baris ya, semuanya satu baris ini. Ini nggak cukup, sehingga kayak ganti baris gitu. Nah, alamatnya apa? Alamat VPS-nya apa? Nah, gini, ada awalannya MQTT ya kalau di sini. Ada MQTT //alamat VPS Anda. Nah, yang ini terserah. Ini hanya klien ID ya. Jadi ID ketika kita connect ke broker itu kita pakai ID apa? Itu terserah kita ini. Nah, username-nya apa? Sesuaikan dengan username
di bab sebelumnya ya, username password untuk brokernya. Nah, kemudian yang perlu diganti juga adalah ini connection-nya. Kemarin kalian udah punya konfigurasi database localhost, tetap localhost. Ya mungkin user sama passwordnya ini yang beda. Sama nama database-nya apa kemarin. Nah, sesuaikan dengan konfigurasi database misalkan Anda. Nah, kemudian yang perlu diganti juga yang ini, client subscribe. Jadi dia itu mensubscribe dulu. Sebelum menerima data kan dia harus melakukan subscribe. Nah, subscribe-nya adalah ke sebuah topik. Ya, ini nama topik nih. Nama topiknya present seek ini ya. Kamu sesuaikan dengan terserah kalian ya. Kalian ubah sendiri bisa. Sesuaikan dengan nama topik Anda. Nah, terus yang terakhir adalah ini query-nya. Nah, kan gini nih kodenya ini. Kalau kita lihat kodenya ya. Nah, data kodenya itu kan ini library MQTT ya. Kita connect ke brokernya ini alamatnya. Ya, kemudian ini konfigurasi MySQL-nya. Kemudian kita MySQL-nya dikonekkan ya. Kemudian MQTT kliennya juga dikonekkan di sini. Nah, ketika connect dia melakukan subscribe ke topik present seek ini. Ya. Ketika udah subscribe berarti dia siap menerima. Nah, di baris ini kita nerima data ini ya. Kita nerima data. Jadi client on message. Jadi ngambil data melalui variabel message ini. Nah, ketika datanya itu ada data baru masuk, thread itu lakukan query kan gitu, lakukan query untuk menginsert data ke database. Nah, ini biasa perintahnya ya insert into nama tabelnya apa, karena di atas nama database-nya sudah ada. Jadi nama tabelnya apa, data yang mau disimpan apa. Ya, kalau pakai auto increment ya, biasanya kalau paling kiri itu kan pakai primary key auto increment. Kamu isi data kosong. Nah, itu bisa diketik dengan 0 gini. 0 gini berarti maksudnya kita ngisi data kosong. Nah, ini yang sedikit pemahaman kalian tentang JavaScript ya. Sedikit JavaScript. Di sini datanya kan kita ngambil dari data yang dikirim dari broker ya. Sehingga kita kan perlu memasukkan variabel di sini. Nah, ini perhatikan caranya menggabungkan string dengan variabel. Kalau di JavaScript itu dipisahkan dengan plus. Ya, kita sebut ini sebagai concatenation ya istilahnya ya. Nah, jadi dilihat ini data yang dimasukkan secara manual 40 ini karena ini tabel saya seperti ini ya. Tabel saya seperti ini. Karena saya mengikut tabel yang lama ya. Jadi, nah ini gambaran tabel saya seperti ini sehingga di sini itu kita menyisipkan 1, 2, 3, 4 ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah ada 4 kolom. Nah yang data ini, yang merek ini yang saya ambilkan dari data dari mana? Dari data dari MQTT. Di MQTT. Nah, jadi yang kolom kedua ini ngambil dari data MQTT. Nah, sehingga nilainya berubah-ubah terserah dari data yang dikirim. Nah, jadi ngambilnya gimana? Message to string ini. Ya, karena kita ngambil aja dari yang di sini, dari baris sebelumnya. Kalau ini langsung di print, langsung nilainya, datanya apa yang masuk ke topik ini. Kalau ini di datanya itu dimasukkan ke sini. Nah, dipisahkan dengan plus. Begitu ya. Berarti mengambil nilai tapi subscribe. Nah, Oke, kalau sudah seperti itu tinggal dijalankan aja. Jadi oh ya, belum diinstal tadi ya. Ini tadi kan kita cuma ngetik datanya ini, ngetik listing kodenya. Kemudian jangan lupa tadi kita belum menginstal modulnya. Nah, diinstal dengan cara npm install MQTT sama npm install MySQL. Ya, ini untuk install modulnya. Kalau sudah baru dijalankan node perintahnya .server subset.js. Ini nama filenya.
Oke ya, coba saya coba nih. Jadi saya akan hidupkan dulu servisnya. Nah, ini yang mana ya? Node server sub. Oke, dia kondisi idle gini ya. Dia nunggu data masuk. Kemudian coba saya posting data, ya. Saya publish data menggunakan MQTT client. Kita kemarin kan pakai MQTT box ini ya. Nah, ini udah kondisi mensubscribe topik yang namanya present 6. Nah, ini saya mau publish dari sini, publish ke topik yang namanya present 6 ya. Tes gini ya. Nah, logikanya dia harus data itu akan masuk ke sini karena kodenya di sini itu di print tadi kan. Di sini tadi kan kodenya di print, nah, print atau console log itu buat ngeprint. Jadi data masuk di print, kemudian dia juga harus disimpan ke database ini. Berarti datanya harus masuk ke sini. Ya, kita lihat ini 15. Oke. Kita kirim. Nah, oke ya. Ini tes 4A masuk. Yang di sini masuk enggak? Nah, masuk ya. Sini udah masuk. Nah, nanti kalian tinggal gantikan kan? Kalian tinggal ganti aja. Kalau ini kan diposting secara manual ya, menggunakan MQTT box. Nanti kalian tinggal ganti yang publishernya itu ngambil dari ESP32-nya. Ya. Coba dengan kecepatan penuh ya. Jadi maksudnya kalau ngambil dari ESP32 kemarin, kita kan bisa ngirim data secara cepat gitu kan. Nah, ini dicoba nanti. Topiknya apa? Nah, nanti tinggal disesuaikan di kodenya ini. Di sini. Topiknya apa? Topiknya apa? Nanti diganti di sini. Nah, jadi publishernya nanti tolong dicoba publishernya tidak menggunakan MQTT box ini, tapi langsung real dari alat ya. Jadi alatnya yang ngirim data ke MQTT broker, publish dia, kemudian scriptnya ini yang dia akan mensubscribe apakah ada masalah enggak ya. Harusnya sih nggak ada masalah. Jadi dia akan menerima data plus dia akan menyisipkan data ke sini. Nah, nanti dilihat performanya. Kalau kalian coba menggunakan kecepatan yang delay-nya sangat kecil ya, database ini mampu nggak? Nah, apakah datanya ada yang hilang ataukah gimana? Ya, nanti kalian akan membuktikan gitu ya, database, kualitas database itu nanti akan diuji di sini. Karena kalau IoT itu kan biasanya real time cepat gitu ya. Nah, kalau udah bisa di sini, coba dibandingkan nanti kalian pakai MongoDB yang database yang NoSQL. Banyak sekali ya, nanti tinggal NoSQL, Node.js, bisa pakai MongoOso ini, biasanya MongoOso sih kalau saya. MongoOso ini library modul buat MongoDB untuk Node.js. Nah, bisa pakai MongoOso ini, nanti kodenya tinggal digabungkan dengan yang di sini. Jadi teman-teman biasakan ya, karena logikanya harus dilatih ya. Jadi kalau ada dua kasus, kita ada dua kode, satunya misalkan hanya subscribe MQTT, satunya hanya insert ke database. Ini gimana cara gabungnya dua kode itu? Itu harus dibiasakan. Seperti halnya ini sebenarnya kan ada dua bagian utama. Satu bagian untuk connect ke MQTT, bagian kedua adalah untuk connect ke database. Nah, kurang lebih nanti kodenya ada di sini harusnya ya, kalau kalian pakai MongoDB dan yang lain, karena kamu ngambil dari actionnya ketika data itu masuk. Oke, dari sini ada pertanyaan? Gimana Dik? Jelas Dik? Iya Pak, jelas, sudah jelas, mungkin nanti bisa dicoba sih Pak. Jadi kayak gitu memang harus tricky gitu ya. Jadi kita buatkan service sendiri.
Nah ini nanti bebas, kalian mau simpan ke database bentuk apapun bebas, tergantung library-nya dari Node.js-nya. Gitu. Nah oke, tolong dipraktekkan, karena gini saya ingatkan lagi, jadi UAS-nya ini kan tinggal, ya mungkin akhir bulan ini udah selesai ya. Nilai kelompok tetap ada, bentuknya kayak kemarin wawancara, dan saya hanya memastikan kalian mengikuti semua modul yang ada di sini. Ya, jadi pastikan setiap kelompok itu mengikuti modul ini. Kalau semuanya kalian lengkap sampai sini bisa, sampai sini jalan ya oke. Yang kedua adalah dari nilai netakat ya. Silahkan diselesaikan, sudah ada beberapa orang yang sudah selesai, saya lihat kemarin. Ya, sampai dapat sertifikat. Nah, nanti saya tinggal ngambil tuh nilai di situ. Ya. Yang final exam itu kayaknya nggak bisa di take ulang ya. Yang bisa itu yang ujian ya, yang ujian kuis-kuis itu bisa di take sampai nilai terbaik gitu. Nah, kurang lebih gitu. Ada pertanyaan? Jadi kerjakan yang bab ini 11, bab 12 ya. Nanti atau besok kita coba evaluasi. Gimana? Itu yang JWT token itu juga pakai yang Node.js itu Pak ya? Enggak. Ini kan masih saya tulis ini. Itu enggak usah berarti Pak ya? Enggak usah, sampai bab 12, sampai bab 11. 12. Sekarang 12. Pokoknya nanti ini terakhir ya. Kita jadi bahan diskusi aja karena ini agak susah ini ya. Ini masih eksperimen. Ya, soalnya kemarin saya juga lagi riset ke JWT itu Pak, soalnya lagi ada project yang harus ya udah kalau coba aja ini pakai ini. Sebenarnya kemarin ini udah jalan sih. Ini udah jalan. Perlu ada sedikit modifikasi sih. Karena di masalah di IoT itu sebenarnya sekarang itu security ya. Nah, security itu kalau karena ESP ini kan alat-alat IoT ini kan dia ngakses API ya. Nah, API itu metode pengamanannya kan sebenarnya macam-macam, tapi yang sekarang lagi banyak digunakan yang pakai token ya, tokenisasi. Jadi pakai JWT itu. Nah, masalahnya terbiasanya kita menggunakan token JWT itu kan untuk aplikasi yang dibuka di browser ya. Nah, sekarang kalau dibuka di browser itu secara default browser itu dia punya kemampuan kan, ada beberapa kemampuan di situ buat nyimpen data sementara, kayak misalnya ada local storage, ada session storage. Termasuk juga di browser itu sudah ada ini SSL sertifikatnya sudah ada. Nah, yang jadi tantangan di hardware IoT itu adalah karena ini alat ya, dia tidak secara default dia tidak ada SSL sertifikatnya. Jadi kalau kalian pernah belajar public key infrastruktur itu yang HTTPS ya. Nah, HTTPS. Kalau HTTPS browser ya, misalnya kalian mengakses website Tokopedia gitu, itu oke, karena klien dengan server dia masing-masing punya public ya, punya kunci public dan juga punya kunci private ya. Nah, karena browser itu secara default kalau kalian lihat di sini itu ada bawaannya dia udah punya public, udah punya key. Nah, kalau hardware itu nggak punya, sehingga kita perlu nginjekkan manual. Nah, kalau nginjek manual gimana kan pertanyaan gitu, nanti ada diskusinya di situ. Caranya gimana? Jadi ada sertifikat yang bisa diinjekkan ke hardware. Ya, sehingga posisi browser sama hardware itu sama kayak amannya itu sama gitu. Selama ini kita kan ngakses ke VPS kita hanya pakai HTTP. Itu sangat mudah di sniffing sama orang, ya. Mudah di attack sama orang. Harusnya pakai HTTPS. Ya, minimal pakai HTTPS. Kalau udah HTTPS baru pakai token. Nah, caranya gimana kalau pakai HTTPS? Ada sih, harusnya nanti saya masukkan juga di modul ya, harusnya ya. Jadi ESP32 tapi HTTPS. Kalau sudah HTTPS gini, komunikasi dari hardware ke sini nggak bisa diambil lah istilahnya, karena udah terenkripsi.
Nah, jadi sebenarnya nanti kalian levelnya ke sini, arahnya ke sini, ke security-nya. Nah, tapi HTTPS ini kan security dalam layer jaringan ya. Nah, kemudian nanti kita tambahkan security dalam layer aplikasi. Nah, layer aplikasinya ya pakai JWT itu tadi. Jadi JWT itu security di sisi aplikasi. Nah, getting security on the root ya. Nah, ini kan, ini kalau di browser kita bisa menduplikasi istilahnya. Ya, jadi kita ambilkan dari browser, kemudian kita tempel itu di hardware-nya. Sehingga hardware-nya itu punya key yang sama dengan browser. Kayak gitu. Nah, ini menarik kalau kalian pengen lebih expert lagi ke sini ya. Jadi arahnya udah ke security. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, baik Pak Boko, terima kasih. Dari saya sudah cukup sih Pak. Oke. Oke, kalau gitu lanjutnya sinkron ya. Saya kirim dulu ke grup gitu. Oke, saya kirim dulu ke grup. Oke, sudah saya kirim. Kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan ke grup ya. Sisa waktu yang ada silakan dimanfaatkan, kalau bisa kalian tuntas ini IoT-nya gitu.